Saudara-saudari terkasih, salam dan selamat jumpa kembali dalam permenungan harian kita. Saya, Pastor Johannes Sihombing, akan mengajak kita semua untuk bermenung bersama pada hari ini, hari Kamis, pekan kedua Prapaskah. Sumber permenungan kita diambil dari Injil menurut karangan Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop ini digambarkan perbedaan hidup 2 orang tokoh yang sangat berbanding terbalik. Lazarus adalah seorang miskin yang sakit dan penuh penderitaan di hadapan seorang kaya yang memiliki harta dan kekayaan melimpah. Dalam realitas hidup di dunia, si kaya sesungguhnya melihat kesusahan dan penderitaan Lazarus yang membutuhkan uluran dan bantuan dari siapapun, termasuk si kaya. Meski melihat Lazarus mengalami kesulitan dan derita, si kaya tidak tergerak untuk membantu Lazarus. Episode hidup keduanya akhirnya tamat dan selesai dari dunia ini. Mereka sama-sama menjalani hidup selanjutnya. Keadaan kemudian terbalik. Lazarus mengalami kasih, ketenangan, dan damai bersama Abraham dalam kerajaan Allah, sedangkan si kaya menderita dan penuh kesengsaraan.
Ini terjadi karena semasa hidup di dunia, si kaya hanya peduli dengan hal-hal duniawi, mengejar harta kekayaan sebanyak-banyaknya, memuaskan diri tanpa pernah berpikir untuk berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Dia hanya mementingkan kepuasan duniawi dan tidak mempersiapkan diri untuk mengusahakan kedamaian bersama Tuhan dalam hidup selanjutnya. Saudara-saudari terkasih, kisah dalam Injil hari ini kiranya bisa mengajak kita sejenak untuk merenungkan hidup kita semasa masih hidup di dunia ini, dan juga kita kelak harus berpikir dan merenungkan hidup yang selanjutnya. Seraya merenungkan hal itu, kisah ini juga menyadarkan kita akan kehidupan kita yang hanya sementara saja di dunia ini. Hidup di dunia ini dan segala kelimpahannya tidak akan pernah kekal adanya. Hidup kekal yang dinaungi damai adalah hidup dan kebangkitan bersama Tuhan setelah perjalanan kita selesai dari dunia ini. Untuk mengalami kehidupan kekal itu dan untuk mempersiapkannya, Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk mempersiapkannya selama masih hidup di dunia ini. Sikap peduli, bela rasa, kasih kepada sesama adalah sikap yang berkenan dan tentu dikehendaki Tuhan. Sikap-sikap ini jugalah yang juga kiranya kita usahakan supaya hidup kita juga berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berharap bahwa Tuhan juga akan menganugerahkan hidup kekal penuh kasih dan damai bagi kita. Saudara-saudariku terkasih, semoga hati kita semakin tergerak untuk mengasihi, peduli dan memperhatikan sesama, sehingga memang hidup dan kehadiran kita sendiri menjadi berkat bagi yang lain. Mari saling peduli dan saling mengasihi. Salam dan Tuhan memberkati.